Tiap tahun, wong Israel ngerayo ke Ari Rayo Paskah. Ini nih yola perayaan untuk nginget kejadian cak mano Allah nyelamat ke leluhur wong Israel dari perbudakan di Mesir berabad-abad yang liwat. Kira-kira 3 tahun sehabis Yesus berkhotbah, juga ngajar di depan umum pertama kali, Yesus ngenjuk tahu ke murid-muridnya, amen dia nak ngerayo ke Paskah tahun ini, samo dia wong di Yerusalem. Juga amen dia bakal dibunuh di sana. Ada salah sikok murid Yesus bernama Yudas. Dia ni tugasnya ngurusi duit Yesus juga murid-muridnya. Tapi dia ni matu duitan, terus sering malingi duit tuh. Pas Yesus sama murid-muridnya lah sampai di Yerusalem, Yudas pergi ke tempat pemimpin-pemimpin Israel. Dia nawar ke untuk nyerah ke Yesus, amen dia wong ngenjuk dia duit. Yudas tahu amen pemimpin-pemimpin Israel tu dak percaya amen Yesus tu ialah Al-Masih. Terus berencana nak bunuh Yesus. Pemimpin-pemimpin Israel yang dipimpin oleh imam besar bayar Yudas 30 keping perak untuk ngianati Yesus. Kejadian ini sama pecah apa yang lah diwahyu ke nabi-nabi. Yudas setuju. Diambilnya duit tu, terus pergi. Dia mulai nyari kesempatan untuk membantu wong-wong tu nangkep Yesus. Di Yerusalem, Yesus ngerayo ke Hari Raya Paskah bersama murid-muridnya. Pas makan pajuan Paskah, Yesus ngambil roti terus belah-belahnya. Ujinya, Ambeklah, terus makanlah. Inilah badan aku, yang aku unjuk ke untuk kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. dengan cara ini, Yesus ngomong amen badannya bakal dikorban ke untuk dia wong. Habis itu dia ngambil cangkir. Ujinya, Minumlah ini. Inilah darah aku dari perjanjian baru yang dituang ke untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengingat aku tiap kali kamu minum itu. uji Yesus ke murid-muridnya. Salah sikok dari kamu bakal ngianati aku. Murid-murid itu terkejut. Dia wong bertanya-tanya siapa yang bakal ngianati dia. Uji Yesus, Wong yang aku enjuk sepotong roti inilah yang bakal ngianati aku. habis itu dia ngenjuk roti itu ke Yudas. Habis Yudas ngambil roti itu, dia kemasukan iblis. Yudas pergi untuk membantu pemimpin-pemimpin Israel nangkep Yesus. Waktu itu hari lah malam. Habis makan, Yesus sama murid-muridnya berjalan ke Bukit Zaitun. Uji Yesus, Malam ini kamu bakal ninggal ke aku dewean. Ada tertulis, aku bakal ngebok pengurus domba tu. Terus domba-domba tu bakal terpencar-pencar. uji Petrus, Mugolah, aman wong lain ninggal ke kau, aku dak bakal. laju uji Yesus ke Petrus. Iblis nak dapat ke kamu galo. Tapi akulah berdoa untuk kau, Petrus, supaya iman kau dak bakal luntur. Mugolah cak itu, malam ini sebelum ayam berkokok, kau bakal nyangkal ngenal aku sebanyak 3 kali. Uji Petrus lagi. Malah, aman aku harus mati, aku dak bakal pernah nyangkal kau. Seluruh muridnya yang lain juga ngomong cak itu. Terus Yesus pergi sama murid-muridnya ke sikok tempat namanya Getsemani. Yesus ngongkon murid-muridnya berdoa supaya dia wong dak masuk ke pencobaan. Habis itu, Yesus pergi untuk berdoa dewean. Yesus berdoa 3 kali. Aba, aman pacak, tolong nian, jangan kau biar ke aku minum cangkir penderitaan ni. Tapi aman dak katik cara lain untuk ngapus dosa-dosa manusia. Biarlah kendak kau bae yang terjadi. Yesus bingsal nian.
Terus keringetnya pecah tetesan darah. Laju Allah ngutus si kok malaikat untuk nguat ke dia. Habis tiap kali berdoa, Yesus balik ke murid-muridnya. Tapi dia wong lagi tidur. Pas dia balik untuk ketiga kalinya, Yesus ngomong cak ini. Bangun, dia yang nyianati aku lado di sini. Yudas datang bersama pemimpin-pemimpin Israel, tentara, juga segerombolan wong. Dia wong gawa pedang sama pentungan. Yudas mendatangi Yesus. Ujinya, Salam, Guru, terus nyium Yesus. Ini nih yola tanda untuk pemimpin-pemimpin Israel supaya tahu siapa yang harus dia wong tangkap. Terus, puji Yesus, Yudas, apa kau nyianati aku make ciuman? pas prajurit-prajurit nangkap Yesus, Petrus metu ke pedangnya, terus motong kuping babu imam besar. Puji Yesus, Masuk ke pedang tuh. Aku pacak minta Aba aku ngirim ke pasukan malaikat untuk bela aku. Tapi aku harus nurut sama Aba aku. habis itu Yesus nyembo ke kuping wong tuh. Pas Yesus ditangkap, seluruh murid melari ke diri.